Halo Shalom Community, jumpa lagi di Light, listening to inspiring teaching and education. Di Light Talk episode 2 ini, kita akan membahas mengenai 4 hal yang perlu kita lakukan sebagai orang tua dalam mendampingi anak-anak kita. Apa itu ya? Yuk kita simak bersama Light Talk episode 2. Halo Bapak Ibu, senang sekali saya Miss Ari kembali menjumpai Bapak Ibu dalam A Light Talk, listening to inspiring teaching and education. Pada episode sebelumnya, kita sudah membahas tentang parent engagement during home-based learning. Nah, untuk kali ini kita akan mencoba mengupas tentang salah satu peran orang tua, yaitu menjadi orang tua yang care. Sudah ada bersama dengan saya, Miss Lely dan Mr. Rudy, kita akan membahas satu persatu. Sebetulnya selain berarti peduli, care itu juga merupakan akronim dari C, cari tahu, A, atur waktu, R, rancang rasa aman, E, emosi diperhatikan. Mari kita lihat satu persatu. Halo, Miss Lely, Miss Rudy, gimana kabarnya? Puji Tuhan sehat. Sehat ya, Pak? Iya. Di rumah juga sehat? Puji Tuhan, iya. Iya, kita mau lihat dari huruf yang pertama nih, C, yaitu cari tahu. Sebagai orang tua ya, sebetulnya kita perlu tahu ya, sebetulnya anak-anak ini apa sih yang mereka alami. Ini kayak film AADC, tapi kalau ini AAD. Ada apa dengan anak saya? Apa yang terjadi dengan anak saya? Menurut Miss Lely, sejauh ini sesuai pengamatan Miss Lely, sudah seberapa jauh sih orang tua berusaha untuk mencari tahu tentang anaknya? Oke. Dari apa yang saya amati dalam pembelajaran yang sudah berlangsung, khususnya adalah pembelajaran online ini, saya lihat orang tua sudah sangat terlibat aktif dengan cara mencari tahu bagaimana kemampuan anaknya dalam setiap subjek pembelajarannya, dan juga mereka berusaha mencari tahu apa sih kendala-kendala yang anak itu hadapi dengan mengkomunikasikannya. Karena beberapa orang tua saya lihat sangat aktif untuk bagaimana ya cara membantu anak ini, dan mereka itu langsung kan kita pakai Teams ya, chat seperti itu, dan itu terlihat kalau yang saya amati ya dari jenjang seperti Kingdi sampai kepada SD itu orang tua itu masih terlibat banyak aktif dalam proses pembelajarannya ya, bagaimana tugas-tugas anak dan segala satu, bahkan secara mungkin juga secara pertumbuhan fisiknya ya, karena kadang-kadang kan masa-masa mereka itu pertumbuhannya yang memang kita orang tua harus cari tahu apa perbedaan yang sudah terjadi dalam tubuh mereka. Pertumbuhan bukan hanya fisik, mungkin juga dalam sosial, emosionalnya, dan banyak aspek ya Pak ya, yang perlu kita sebagai orang tua harus aware, kita cari tahu supaya kita tidak menjadi suatu kok anakku begini, kita tidak tahu sama sekali, kaget gitu ya. Makanya fungsi peran kita sebagai orang tua, kita harus tahu seperti apa anak kita di rumah, khususnya sekarang kan memang hampir 100% anak bersama dengan kita, supaya kita bisa membantu anak itu lebih mengoptimalkan apa yang dia punya. Oke, berarti menurut Miss Lely sebagai guru sejauh ini orang tua sudah cukup aktif ya Miss ya? Iya, sangat luar biasa. Iya, benar sekali. Kalau menurut Miss Rudy, pasti berbeda dong Pak dengan orang tua senior. Yeah. Kadang suka dibilang, ih mama papa kepo banget sih, pengen tahu urusan aku gitu ya. Yeah. Nah menurut Bapak bagaimana nih? Apakah keterlibatan atau usaha orang tua sudah cukup? Ya, kalau saya melihat sekali lagi sama dengan apa yang disampaikan Miss Ari ya, orang tua kita di Dian Harapan ini saya pikir sangat peduli pada anak-anaknya, termasuk juga dengan yang siswa senior, ya, orang tua SMP maupun SMA, saya pikir mereka juga sangat peduli kepada anak-anaknya. Memang ada satu transisi yang berbeda ya, ketika mereka anak-anak kemudian berangkat kepada masa remaja. Ada satu sepertinya sebuah barrier ya, sebuah tempo atau jarak yang jarak yang agak lebih senjang gitu ya antara anak dan orang tua, karena memang masa-masanya remaja ya mereka sebenarnya lebih terbuka atau lebih nyaman dengan teman-temannya dibanding dengan orang tua. Nah, tentu saja menjadi sebuah kewajiban bagi orang tua dan sudah menjadi naturalnya bagi orang tua untuk tahu siapa atau bagaimana anaknya ini ya, sehari-harinya, tentang tidak hanya masalah akademiknya tapi juga pribadinya secara utuh di masa remajanya dia. Tapi memang
nggak mudah juga untuk berinteraksi dengan anak remaja gitu. Nah, kepada anak remaja ini memang ada sebagian dari orang tua kita itu mereka hubungannya fine-fine aja, maksudnya baik dan enak, bisa membangun hubungan dengan baik, ya, berkomunikasi dengan lancar juga, sangat terbuka, sangat hangat. Hanya ada sebagian lagi yang sepertinya agak sulit gitu ya untuk membangun komunikasi gitu ya. Sedikit orang tuanya tanya, jawabannya standar. Baik saja ya. Baik ya sudah, hanya sebegitu ya. Padahal orang tuanya ingin tahu lebih banyak. Nah, tentunya dalam hal ini, sebagai orang tua kita perlu tarik ulur ya, tarik ulur kapan kira-kira waktu terbaik untuk ngajak ngobrol, ngajak bicara, kapan kira-kira dia bisa ditanya lebih jauh, kapan kita harus agak membiarkan dia sendiri, ya itu memang perlu seni sih dalam hal itu ya, tentang remaja. Ya, berarti sebetulnya nggak ada waktu khusus kali ya, misalnya atau misalnya ya untuk sebenarnya sih tidak, cuman memang tadi apa yang kita sudah paparkan ini artinya dengan mencari tahu perlu ada relasi dan komunikasi aktif dari kita orang tua, dan memang itu dilihat juga fase-fasenya ya Pak ya, berbeda memang untuk hal ini. Ya, berarti kata kunci relasi ya, tadi juga memberikan waktu untuk ngobrol sama anak itu juga bisa membuat orang tuh jadi tahu ini keadaan anak kita tuh sampai sejauh mana gitu. Oke, kemudian ini juga menyangkut soal tantangan ya, Miss. Dan Miss Teludi, tantangan belajar di rumah itu adalah bagaimana si anak ini bisa mengelola waktu dengan baik. Karena kadang mungkin terlalu banyak main atau mungkin terlalu banyak di depan laptop, itu agak sulit juga. Nah, berhubung dengan huruf yang kedua nih tentang A, atur waktu, menurut Miss Teludi ini bagaimana? Bagaimana orang tua bisa ngajarin sih supaya anak-anak punya manajemen waktu yang baik ketika mereka belajar dari rumah? Saya pikir nanti Miss Lely juga pasti akan bicara banyak, karena mengatur waktu itu merupakan sebuah habit ya. Nanti kalau habit sejak kecil itu dibangun tentunya akan lebih baik. Tapi kalau kita melihat sekarang anak-anak remaja kondisinya online seperti ini, tantangan terbesarnya adalah karena mereka sudah sering di laptop dan ruang gerak mereka terbatas, berkomunikasi juga terbatas, akhirnya ruangan favorit mereka ya ruangan di mana ada gadget mereka itu. Kamar ya Pak ya, kamar atau di mana ya, apa kalau nggak laptop ya handphone gitu ya, di mana. Jadi memang perlu yang pertama orang tua satu memodelkan juga sebagai orang tua bagaimana mengatur waktu, menceritakan kalau nggak sharing tentang bagaimana orang tua juga mengatur waktu dalam pekerjaan mereka, rutinitas mereka ya, sehingga itu menjadi contoh juga buat anak. Selain itu juga sebagai orang tua, kalau memang masih memungkinkan, ya kita bisa mengaturkan jadwal untuk anak-anak, kapan mereka harus mengerjakan tugas-tugas mereka, kapan mereka harus beristirahat, kapan mereka harus doing their chores gitu ya, pekerjaan rumah dan lain sebagainya. Saya pikir itu juga akan menjadi hal yang baik, walaupun anak remaja biasanya ya enggan diatur-atur lagi gitu. Tapi kalau misalnya itu masih memungkinkan, itu sangat baik sekali. Yang terakhir adalah bagaimana kita sekali lagi balik ke awal, kita berkomunikasi dengan anak itu, membangun pengertiannya, membangun pemahamannya tentang betapa pentingnya setiap waktu yang dimiliki itu diatur sedemikian rupa sehingga tidak over di satu hal tapi under di bagian yang lain. Berarti sebetulnya tadi penting juga ya pengaturan jadwal. Misalnya sebenarnya mulai usia berapa sih nih orang tua tuh bisa menolak anak untuk bikin jadwal sendiri di rumah? Kira-kira di usia berapa bisa, atau di kelas berapa gitu? Sebenarnya kalau ditanya usia, kan ini kan kalau namanya untuk ini pendampingannya itu adalah proses pembiasaan. Sebenarnya kalau kita mau berkata dari bayi pun kita kan sejak waktu lahir kita akan makan ya, karena kita 2 jam sekali segala satunya. Tapi memang kalau saya perhatikan khususnya adalah yang paling banyak itu adalah bagaimana pembiasaan anak-anak itu ready, khususnya adalah dalam usia sekolah. Artinya dari misalnya yang toddler kepada TK, lalu nanti dari TK ke SD. Yang saya amati paling banyak adalah biasanya adalah di tingkat SD, dari TK ke SD. Kenapa? Pendampingan orang tua dalam arti kita mengatur waktu untuk memberikan spare waktu buat mereka supaya mereka terbiasa untuk nanti dengan pembiasaan itu mereka menjadi mandiri, pribadi yang mandiri. Dalam satu arti kata adalah bagaimana mereka mempersiapkan hal-hal yang akan mereka pakai untuk besok pembelajaran. Sebenarnya mau ikut online atau tidak, sebenarnya kan kita juga perlu pendampingan orang seperti itu. Dan juga mungkin ketika misalnya, sekarang jamnya kita sekolah online,
Kan kalau kita kan ada 20 menit break dan setelah sebenarnya kan schedule udah ada. Jadi kita ajarin anak kita, tapi pendampingan itu penting ya, apalagi dalam usia dini ya. Nah, karena anak itu perlu di-remind, dikasih tahu kan, apalagi suasana di rumah yang kadang mungkin tidak mendukung mereka. Oh habis ini apa gitu, suasananya yang tidak ini kan. Lalu juga bagaimana juga mungkin apa ya, anak-anak itu terus didampingi dalam arti kata, bukan hanya dalam sekolah dan tidurnya jam berapa. Jadi otomatis dengan pembiasaan seperti itu mereka membuat mereka menjadi suatu habit yang membangun kemandirian mereka otomatis, dan itu membantu kita seorang tua loh ya, sangat membantu banget. Jadi berarti misalnya pemodelan dari orang tua itu penting, bagaimana mencontohkan anak untuk mengatur jadwalnya, kemudian tidak ada sebetulnya kita mulai dari kelas 4 ya untuk bikin jadwal sendiri, tidak ya, tapi orang tua belajar untuk melakukan itu, menolong anak sejak usia dini. Jadi adanya pembiasaan dari kecil, lalu pendampingan orang tua, dan akhirnya berharap supaya anak itu bisa mandiri. Ya. Mandiri itu bisa terbentuk. Iya, benar sekali misalnya. Jadi kita orang tua mendampingi dalam pembiasaan mereka sehingga akhirnya mereka menjadi pribadi yang mandiri. Betul. Nah, kemudian ini berbicara soal rasa yang dialami dan dimiliki oleh anak-anak ketika mereka belajar. Keamanan di dalam belajar, dalam tumbuh kembang anak itu kan sangat penting ya. Ketika mereka harus belajar di rumah, kemudian mengekspresikan diri. Saya kebayang kalau anak yang sering di rumah juga misalnya di rumah tuh pasti mereka butuh tempat dan ruang untuk ekspresi gitu ya, menjadi anak yang ekspresif. Nah, menurut Miss Lelin, kenapa sih kok rasa aman itu dibutuhkan oleh anak untuk mereka bisa mengaktualisasikan diri? Oh, tentu saja itu sangat penting ya, rasa aman. Bukan hanya buat anak, sebenarnya buat kita orang dewasa pun kita membutuhkan rasa aman itu. Ya, dengan kita sebagai orang tua bisa membangun rasa aman dalam diri anak, artinya apa? Dia membangun percaya diri buat anaknya. Karena apa? Dia merasa aku disayangi, aku diperhatikan. Ini loh keberadaanku diakui dalam keluargaku. Hal-hal yang seperti itu. Jadi rasa aman itu penting sekali. Kenapa? Dengan itu kalau saya lihat ya bagaimana dalam screen yang saya perhatikan ya, walaupun sehari-hari juga saya lihat anak-anak yang orang tuanya sangat artinya dalam arti kata membangun rasa aman dalam kehidupan mereka, saya lihat itu mereka itu muncul rasa percaya diri. Nah, jadi terkadang anak-anak itu saya perhatikan rasa aman didampingin orang tua. Jadi dia merasa tidak rasa amannya kenapa? Karena ketika mengerjakan sesuatu kadang salah, hapus yang kayak gitu-gitu. Jadi mungkin membuat dia rasa sedikit itu misalnya. Jadi sebenarnya rasa aman itu sangat penting. Artinya dengan rasa aman yang dia miliki ada rasa percaya diri dalam dirinya. Sehingga dengan rasa percaya diri itu dia bisa mengekspresikannya. Ya, mungkin dalam kalau di kelas ya banyak hal yang dia bisa ekspresikan, percaya diri bertanya, untuk bisa memberikan opini dan segala satunya mengerjakan tugas-tugas, hal-hal yang seperti itu sih misalnya. Dan rasa aman, percaya kita orang tua terkadang merasa kita ini anak kita harus ini banget, tapi kita tidak memberikan mereka kepercayaan juga. Mungkin nanti di jenjang yang lebih besar ya Pak ya. Jadi itu perlu kita sebagai orang tua untuk membangun rasa aman yang seperti apa sih? Itu sih. Nah, mungkin kalau sekalian di anak-anak remaja itu mungkin agak sulit ya. Kalau anak-anak kecil asal dekat dengan mamahnya, dekat dengan papanya tuh aku bisa belajar banyak gitu. Kalau bisa belajarnya didampingi sama mama papa gitu. Iya. Tapi kalau udah anak SMP SMA kayaknya udah nggak begitu ya, bisa lebih gimana? Makanya berbeda. Iya. Kalau SMP SMA itu istilahnya sudah hampir terbentuk ya, dirinya itu sudah hampir terbentuk ya. Rasa aman itu kan sebenarnya berhubungan dengan dia ketika menghadapi satu tantangan tertentu, satu respon tertentu entah dari guru, dari orang tua, dari lingkungannya, dari teman-temannya, di respon yang dia terima itu membuat dia aman nggak? Membuat dia apakah jadi malu? Apakah membuat dia jadi minder? Apakah membuat dia jadi tidak percaya diri? Membuat dia jadi merasa bersalah? Itu hal-hal itu adalah ketakutan-ketakutan yang mungkin bisa dialami oleh semua anak gitu. Nah, orang tua di sini sangat berperan sekali untuk membangun confidence, membangun kepercayaan diri, membangun rasa bahwa ya gagal nggak apa-apa gitu ya, itu pembelajaran. Bagaimana membangun kepercayaan diri anak itu adalah satu hal yang perlu terus-menerus dipikirkan supaya dengan adanya rasa aman itu anak-anak lebih ekspresif ya, lebih ekspresif, lebih bisa untuk
mencoba hal baru, tidak takut gagal gitu ya. Dengan kata lain juga sebagai orang tua tidak hanya cukup instruksi, ya, tidak cukup untuk mengajarkan, tapi sekali lagi ya kita sebagai orang tua tentunya perlu juga memodelkan dan juga menciptakan rasa aman di rumah. Ya terus terang ketika ada ya namanya rumah tangga ya, kadang-kadang kan suka ada pertengkaran suami istri ya, ataupun ada pembicaraan yang begitu intens sehingga nada suara juga jadi tinggi di rumah, ya itu menimbulkan rasa tidak aman juga kepada anak-anak. Nah itu perlu ada waktu untuk bisa mengkomunikasikan, karena kita tidak pernah bisa lepas kepada hal-hal yang seperti itu ya. Satu saat nanti hal tersebut perlu diungkapkan secara terbuka gitu ya. Kalau memang ada kesalahan, kita perlu belajar juga untuk memberikan ruang maaf ya, baik itu anak kepada orang tua atau kepada anak, sehingga anak-anak merasa aman bahwa okay, sometimes mommy and daddy have a problem atau mommy have a problem with me, tapi kita bisa cari solusinya bagaimana yang terbaik. Saya aman, saya tahu betul papa dan mama saya sayang saya gitu. Berarti keterbukaan itu penting banget ya. Yeah. Keterbukaan dan relasi antara orang tua dan anak dalam berkomunikasi, walaupun misalnya tadi ada masalah, tetapi anak bisa nangkep ya bahwa ini sebetulnya I'm okay not to be okay sebetulnya ya. Itu juga sesuatu yang akan kita bahas nih di huruf yang berikutnya tentang emosi. Ya, sebenarnya mungkin hal yang penting. Itu dukungannya orang tua kita, jadi artinya ada dukungan yang saling antara orang tua dan anak, antara anak dan orang tua. Itu memang suatu hal yang untuk menciptakan rasa aman itu, saling mensupport satu sama lain. Ya, selain ada keterbukaan, lalu anak jadi merasa percaya diri. Iya. Mungkin ketika kita bicara soal emosi diperhatikan, ini sudah pasti menjadi perhatian orang tua ya. Karena kan emosi itu tidak bicara soal marah, sedih, kecewa, tetapi bagaimana ketika mereka juga senang. Nah, menurut Miss Lely nih, gimana sih caranya orang tua bisa memperhatikan emosi anak? Kalau ditanya bagaimana cara, sebenarnya kalau kita sebagai orang tua pasti kita kenal anak. Kita bisa melihat terus cara emosi anak saya seperti apa. Sebenarnya emosi itu kan bukan sesuatu hal yang negatif ya. Artinya ya kita sebagai manusia kita bebas mengekspresikan seperti Miss Ali tadi bilang ya, untuk senang ketika senang. Kayak terkadang kan kalau misalnya anak laki-laki dibilang gak boleh nangis, nah seperti itu kan. Padahal sedihnya luar biasa gitu kan. Tapi memang ketika kita sebagai orang tua memang kita harus peka untuk melihat. Artinya ketika satu hal yang pasti seperti kalau anak-anak kita temukan, ketika dia tidak bisa, terkadang kan muncul rasa panik, emosinya jadi agak sedikit tempernya naik, ini nangis mungkin atau segala. Makanya kita sebagai orang tua harus coba ya ajak ngobrol anak, ajak dia untuk cooling down dulu seperti itu ya. Lalu ketika dia marah pun mungkin sesuatu hal kamu marah, lalu seperti apa. Jadi itu sih karena itu kan emosinya masih kadang ya bisa berubah dalam sekejap saja, tiba-tiba nangis sudah happy. Bikin sudah lama masih gitu. Jadi itu sih ya, jadi makanya kembali lagi kita sebagai orang tua yang memang harus bijaksana sih ya Pak, yang untuk menyikapi emosi-emosi yang muncul dari diri anak tersebut ya, supaya nanti ketika ya itu tadi pemodelannya tadi yang selalu memang intinya kita sebagai orang tua kan, anak itu selalu kan melihat model ya. Jadi ketika orang tua melampiaskan emosi seperti ini, otomatis itu yang akan dicontohnya seperti itu. Tapi memang misalnya ya, bagaimana kita untuk bisa melihat kembali lagi sebagai orang tua dengan kita punya relasi, dan memang tanggung jawab kita ya sebagai orang tua untuk bisa mendukung anak kita bertumbuh bukan hanya secara fisik tapi juga emosi, sosial, dan otomatis juga rohani. Ini satu hal yang penting ya. Ini kalau dari sisi pendidik, ketika anak-anak merasa dia emosinya berubah-ubah, apakah itu berpengaruh dalam proses pembelajarannya? Biasanya kalau yang suka moodnya berganti-ganti kan anak-anak remaja. Iya. Pasti pernah nemu kayak gitu nggak di kelas? Ada. Ya emosi itu kan ada beberapa anak-anak yang cenderung mood-moodan istilahnya tergantung moodnya gitu. Jadi perubahan mood oleh karena juga perubahan hormonal gitu ya pada diri seorang remaja, itu kita perlu dengan sangat hati-hati perhatikan gitu ya. Nah, orang tua kadang-kadang miss tentang hal ini. Kenapa sih hari ini kok dia diem aja atau marah-marah aja atau tantrum gitu ya.
Nah itu sebenarnya mungkin ya ada faktor perubahan hormonal itu dalam diri anak yang dia tidak bisa ungkapkan dengan kata-kata, tapi dia hanya bisa ekspresikan di dalam diri dia gitu ya. Nah itu kadang-kadang perlu waktu untuk orang tua ajak bicara pelan-pelan, untuk ajak bicara dengan sisi mungkin informal gitu ya. Problematika emosional ini kalau tidak diselesaikan sejak awal, dia akan bergulung dan terus akan terbentuk, sehingga nanti dewasa nanti dia ada problematika emosional tidak terselesaikan gitu. Tapi di sisi lain, emosi ini juga salah satu pintu, istilahnya kita sebut pintu belakang. Ya, pintu belakang untuk kita bisa merebut hati anak gitu ya. Jadi ketika kita ada perasaan senang, sukacita gitu ya, perasaan positif gitu pada diri anak, kita mudah sekali untuk ambil hatinya, untuk anak itu lebih percaya kepada kita. Nah oleh karena itu orang tua perlu berstrategi juga ya, bagaimana kita bisa melihat sisi-sisi di mana anak itu sukanya apa, dia senangnya apa, dan bagaimana kita bisa merebut hati anak di satu sisi itu. Tapi itu bukan tujuan akhir. Tujuan akhirnya bagaimana lewat hal itu, lewat emosi positif itu, kita bisa membawa anak ini kepada apa yang kita mau arahkan. Nah, terutama adalah bagaimana dia bisa belajar nanti mengelola emosinya sendiri. Nah, dengan cara apa ya, kita bisa berdoa bersama gitu ya, kita bisa berdoa bersama, kumpul keluarga, kita ngobrol, semua bisa diungkapkan di situ. Itu satu hal yang indah tentunya ya, kita bisa. Artinya dia bisa mengcover rasa emosi. Iya, ada forumnya gitu ya, ada forumnya, entah nggak usah dibikin formal juga ya, anytime gitu ya, kita lagi jalan sore ataupun lagi minum kopi bareng atau anaknya lagi santai gitu ya, kita bisa ada forum tersendiri untuk mengungkapkan emosi-emosi yang negatif yang mungkin dia alami beberapa hari belakangan misalnya gitu. Nah itu setidaknya dia rilis ya, dan kita pun bisa mengenal lebih jauh anak kita, dan kalau itu dilakukan secara reguler, nah anak itu akan tahu bahwa aduh saya lagi ada masalah, tapi nanti hari Jumat sore biasanya gue keluarga nih, saya mau cerita nih gitu ya. Aku punya ruang untuk aku bisa bercerita itu dari sisi anaknya gitu ya. Kalau anak-anak ya biasanya lebih apa ya, lebih ya anytime dia cerita aja gitu. Kalau anak-anak ya lebih lepas. Tapi saya sangat suka dengan yang tadi Bapak Aru dikatakan adalah tadi perubahan secara hormon. Jadi kadang kita tingkat SD, kita kadang orang tua tidak siap untuk melihat perubahan itu. Akibatnya yaitu kita nggak bisa mengcover rasa emosi yang muncul. Jadi kadang gitu, seperti ada perasaan diri, aduh masih anak-anak gitu. Padahal secara hormonal kita kan nggak ngerti ya. Sekarang kita pertumbuhannya sangat tinggi loh ya. Jadi banyak hal yang mempengaruhi mereka jadi bersikap seperti dewasa yang tidak seumurannya. Jadi makanya kita orang tua yang memang harus berperan aktif untuk bisa melihat hal seperti itu. Jadi sebetulnya emosi diperhatikan ini tidak hanya membuat anak merasa aku disayang, aku dicintai orang tua, tapi mengajarkan mereka untuk nanti ketika mereka dewasa, aku bisa mengelola emosi dengan baik. Oke, sebagai bolehkah Miss Lely dan Miss Rudy memberikan closing statement nih sebagai penguatan pada para orang tua? Iya, kalau dari saya pribadi sih ya, sebagai orang tua, mari kita terus menggali, mencari tahu tentang anak kita dan terus mendampingi mereka sehingga mereka menjadi pribadi yang mandiri. Thank you, Miss. Ya, saya pikir seperti yang saya sudah sampaikan tadi ya, yang terpenting adalah bagi orang tua kita menjadi model ya, membangun rasa aman dan juga kita membangun bagaimana anak bisa mengelola emosi mereka. Saya pikir dengan itu anak bisa mendapatkan contoh dari orang tuanya tentang bagaimana dia seharusnya menjadi. Thank you, Mr. Rudy. Miss Lely, Miss Rudy, terima kasih sudah berbagi cerita buat kita semua. Ya, tidak terasa Bapak Ibu waktu sudah berlalu ya, tetapi kami berharap pesan ini tidak cepat berlalu buat kita semua ya. Sampai jumpa di episode berikutnya dalam Online Talk. Tuhan Yesus memberkati. Bye. Wah, seru sekali ya talk show kita kali ini. Semoga Shalom Community diberkati ya dengan topik kita, Parents Should Care. Stay tune terus di Light, listening to inspiring teaching and education. God bless you.